Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Sepertinya ini jumlahnya ada yang kurang, ada yang belum hadir. Kamar mandi siapa Mbak? Mbak Tiana. Oke. Nanti kita tunggu saja biar nanti dia masuk mengikuti pembelajaran menyusul kita semua. Oke. Sebelum kita masuki materi Wali Songo yang akan kita pelajari hari ini, Ibu mau sedikit mengulas. Minggu lalu kita udah belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang biografinya, tentang siapa sih Wali Songo itu. Mungkin Ibu mau cek dulu dari Mbak Ami. Apa itu Wali Songo? Baik. Oke, kemudian Wali Songo itu jumlahnya ada berapa Mbak Aufa? Ada 9. Mbak Tika sebutkan. Sebutkan 3 dulu. Yuk. Terus. Dan Brunjati. Oke, Mbak Mar'ah lanjutkan 3. Terus? Oke. Oke, terus yang terakhir Mbak Atania, sisanya? Yuk, kurang 3 lagi. Oke. Terus? Sudah. Terus satu lagi tadi ada yang disebut 2 kali soalnya yang terakhir. Oke, bagus. Jadi ada 9 wali ya yang akan kita pelajari. Nah, untuk hari ini tentu kalian kan sudah masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Yang salam, silahkan Mbak, monggo. Nah, kita akan bermain dulu sebelum Ibu menerangkan tentang strategi dakwah mereka. Sini Ibu punya kartu. Jumlahnya 12. Nanti khusus Mas Kavin karena laki-laki sendiri nanti dapat double ya. Nah, tugasnya adalah anak-anak nanti mencari pasangan dari kartunya masing-masing. Jadi ada 1 pertanyaan disambung dengan 1 jawaban. Untuk Mas Kavin berarti ntar pasangannya ada 2. Oke, sudah siap semua? Ibu bagi ya. Sambil dibaca dulu, ini memang soalnya Ibu buat panjang karena kita sudah di tingkat aliyah, kalian ada ujian literasi. Jadi di sini Ibu sekalian untuk meminta kalian membaca, kemudian menganalisis siapa sih yang tertulis di dalam tulisan tersebut. Oke. Bentar. Ada yang dapat? Nih. Oke, semuanya sudah dapat. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari pasangan kalian mulai dari sekarang. Yuk, segera ya. Silahkan dicek. Soalnya jawabannya sesuai apa enggak. Ayo, silahkan dicari pasangannya. Mbak Mara, ayo bergerak Mbak Mara, Mbak Zulfa. Sudah tahu belum? Coba yuk dicari pasangannya. Ayo Mas Kavin cari pasangannya. Mbak Ami sudah ketemu? Yang sudah nanti segera duduknya di depan ya. Yuk yang sudah segera di depan. Supaya Ibu tahu siapa sih yang pertama kali mendapatkan pasangan. Oke, 1. 3 pasangan pertama, oke. Apa? Oke, 3 pasangan pertama stop, sudah stop. Yuk. Yang pertama tadi siapa? Mbak Liana. Terus yang kedua? Mbak Aufa. Mbak Aufa pasangannya siapa? Oke, yang ketiga tadi Mbak Ami ya. Oke, diingat-ingat yang keempat berarti Mbak Tika sama Mbak Mar'ah. Yuk, kembali lagi duduk. Ibu akan cek. Kita akan sama-sama cek jawaban dari masing-masing. Duduknya sama kelompoknya, jangan jauh-jauh. Yuk. Sudah siap?
Kita mulai dari yang pertama. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, kita mulai dari yang pertama, dari Mbak Liana. Silahkan dibaca pertanyaannya. Berdiri yuk, berdiri Mbak. Oke. Teman-teman simak ya. Beliau merupakan putra dari Bupati Tuban, Temenggung Wilatikta. Wilatikta. Sudah ditulis Beliau memiliki poin nama intinya kecil siapa? Raden Syahid dan dijuluki Syekh Malaya. Bagaimana cara dakwah beliau? Oke. Sebelum dijawab, Ibu mau kasih pertanyaan ke teman-teman. Dari deskripsi yang disampaikan oleh Mbak Liana, siapakah Sunan itu? Oke, pintar. Bagus. Ya, kasih aplaus buat Mbak Alfa. Jawabannya gimana terkait dakwahnya? Ya benar, beliau berdakwah. Kita cari jaga jawabannya. Beliau berdakwah menggunakan pendekatan kultural seperti melalui wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Beliau mengarang berbagai cerita wayang yang Islami, khususnya tema akhlak. Beliau menuliskan pembakaran dunia untuk pengharum keluarga. Oke. Jangan disimak ya, nanti di akhir Ibu akan kasih pertanyaan pokoknya. Oke, silahkan duduk kembali sambil boleh ditulis poin intinya. Siapa nama wali tersebut dan menggunakan cara apa? Kemudian yang kedua, Mbak Alfa. Silahkan dibacakan bersama pasangannya. Beliau merupakan wali songo yang berasal dari luar. Berdiri ya. Nah, biar teman-temannya bisa melihat. Beliau merupakan wali songo yang berasal dari luar negeri Arab Iran. Beliau memiliki julukan Bapak Spiritual Wali Songo. Beliau berdakwah di wilayah Gresik. Pada mulanya beliau berdakwah dengan pendekatan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil. Beliau pun berdakwah melalui pendidikan pesantren untuk mengajarkan agama dan ilmu sosial pertanian. Oke, teman-teman, siapakah nama Sunan yang dimaksud oleh Mbak Vina dan Mbak Alfa? Sunan Gresik. Ya, kasih aplaus buat Mbak Liha sama Mbak Ami. Oke, yang ketiga tadi adalah Mbak Ami. Silahkan dibacakan sambil berdiri, Mbak. Bawahnya aja. Beliau Ya, merupakan gak usah penyampaian. yang dua putranya juga menjadi wali songo, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Bonang. Beliau dikenal sebagai negarawan, mempunyai gagasan dan berencana berdirinya kerajaan Islam pertama di Nusantara Jawa. Bagaimanakah cara dakwah beliau? Oke, ya dijawab dulu yuk. Beliau berdakwah melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren di Ampel Delta. Beliau juga berdakwah melalui pemerintahan dengan mengukuhkan Raden Fatah sebagai sultan pertama Kesultanan Demak. Salah satu ajaran beliau adalah Mohlimo, Mohmai, Mube, Paling, Majar, Mahjur. Oke, kasih aplaus yuk. Ya, siapakah yang tahu siapa nama Sunan yang dimaksud oleh Mbak Ami dan Mbak Liha? Sunan Ampel. Oke, pintar semuanya. Sudah ditulis ya. Oke, yang keempat, Mbak Marah. Berdiri yuk, Mbak. Beliau putra dari Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai wali yang lebih gemar dan sendiri, bertempat tinggal di desa kecil dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Nama aslinya adalah Raden Umar Said dan biasa dipanggil Raden Parwata. Bagaimanakah cara dakwah beliau? Yuk, pasangannya dibacakan. Beliau berdakwah dengan kekhasan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai media dakwahnya. Beliau memberikan pengajaran khusus kepada para pedagang, nelayan maupun masyarakat kecil lainnya. Karya beliau adalah antara lain Oke. Sebelumnya teman-teman, siapakah nama wali yang dibahas oleh Mbak Marah dan Mbak Tika? Sunan Nuria. Oke, kasih aplaus buat Mbak Zulfa ya. Oke. Kemudian yang kelima. Silahkan. Boleh. Berdiri yuk Mbak, biar teman-temannya kelihatan. Beliau merupakan putra Sunan Ampel yang berdakwah di Tuban. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Karya beliau berupa catatan pengajaran bangsa Jawa biar anak disebut suku atau Poinnya itu pemerintahan. Poinnya aja. Misalnya dengan sosial. Beliau berdakwah melalui jalur pendidikan dan kebudayaan di daerah Tuban. Pendidikan dakwah beliau dengan cara
mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana dikenal dalam Islam. Siapakah deskripsi? Ayo, pasangannya udah benar belum? Ayo, kok yang Mas Kevin baca pertanyaannya? Ayo, yang mana ini? Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi teman-teman menyimak nggak? Coba, siapakah nama sunan yang dibahas oleh Mas Kevin dan Mbak Zulfa? Ayo, sunan siapa? Yang mengubah nama-nama menggunakan nama malaikat. Oke, pintar semuanya. Nanti ditulis ya. Kemudian yang terakhir. Oke. Dia merupakan wali songo yang terkenal memiliki keluasan dan kecerdasan ilmu hingga mendapatkan julukan Waliul Ilmi. Beliau juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Bagaimanakah cara dakwahnya? Yuk, dijawab. Beliau berdakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau berdakwah dengan menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Dalam dakwahnya beliau menerapkan nilai toleransi dengan melarang penyembelihan lembu saat Idul Kurban. Oke. Ya, jangan disebutkan dulu. Teman-temannya harus nebak. Oke, tapi berhubung tadi sudah sebutkan, tentu tahu tadi siapa yang dibahas? Sunan Kudus. Kemudian hewan lembu tadi kan dilarang. Diganti dengan hewan apa? Oke, kerbau. Silakan Mas ditulis. Kan lembu itu sapi. Nah, di Kudus itu kan mayoritas Hindu ya. Sapi itu termasuk hewan yang disucikan, diharamkan. Oke, silakan untuk ditulis. Dilarang. Oke. Nah, tadi teman-teman sudah menulis. Kita semua membahas tentang berapa wali songo ini. 9. Berhubung jumlahnya kita terbatas, maka kita saat ini membahas 6. Siapa aja? Terus yang terus? Oke, nah seperti yang Ibu tampilkan di layar, ada 9 sunan, tetapi yang kita bahas memang ada 6. Yang pertama Sunan Gresik. Beliau itu terkenal yang paling tua, berasal dari Iran, dan kemudian beliau ini dikenal sebagai Bapak Wali Songo Irak. Kemudian beliau ini wilayah berdakwahnya di Gresik. Adapun yang kedua adalah Sunan Ampel, area dakwahnya di daerah Surabaya melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta. Nah, salah satu ajarannya adalah Mohlimo yang tadi disampaikan oleh Mbak Liha. Dan yang ketiga, Sunan Bonang, nama aslinya adalah Maulana Makdum Ibrahim. Daerah dakwahnya ada di Tuban, dan keunikan beliau adalah mengubah nama dewa menggunakan nama malaikat, serta beliau ini merupakan pencipta dari suluk atau primbon Sunan Bonang, prosa bergaya Arab. Kemudian yang keempat ada Sunan Kalijaga, dengan nama asli Raden Syahid, daerah dakwahnya di Demak, dan keunikan beliau ini berdakwah menggunakan apa? Mbak Alfa? Oh ya, oke. Kemudian yang kelima ada Sunan Giri dengan nama asli Raden Ainul Yakin, terkenal juga dengan nama Raden Paku, daerah dakwahnya di Giri atau Gresik, dan keunikan beliau apa Mbak Vina? Berdakwah menggunakan? Oke, contohnya? Siapa yang waktu kecil main jamuran? Oke, berarti kita semua termasuk yang mendapatkan manfaat dari dakwah Sunan Giri. Oke, yang keenam ada Sunan Derajat. Ayo anak-anak, perhatiannya ke oke, bagus. Sunan Derajat dengan nama asli adalah Raden Qasim. Daerah dakwahnya ada di Lamongan, dan keunikan beliau ada ajaran Pepali Pitut dan pengubahan Mocopat Pangkur. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Kudus, daerahnya di Kudus. Kemudian keunikan beliau mendapat gelar Wali Al-Ilmi atau Waliul Ilmi karena beliau terkenal sangat cerdas, dan beliau mengganti hewan kurban sapi dengan kerbau. Kemudian yang kedelapan ada berada di oke.
Keunikan beliau adalah menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwahnya, karena beliau ini sangat suka berbaur dengan masyarakat yang di bawah, jadi tidak ada derajat atas bawah gitu. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Nama aslinya siapa? Wilayah dakwahnya di? Oke, keunikan beliau adalah peletak konsep negara Islam modern. Beliau ini pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Nah, dari semua ini dan juga yang tadi kita mainkan, ada beberapa strategi dakwah dari para wali songo. Ini isinya hampir sama. Yang pertama adalah melalui, contohnya siapa? Terus Sunan Bonang, terus oke, itu Sunan. Ya. Kemudian yang kedua ada melalui pendidikan. Contohnya adalah Sunan siapa? Sunan Gresik, Sunan Ampel, terus Sunan Kudus. Oke. Kemudian di bidang kebudayaan hampir sama dengan kesenian. Dan yang terakhir ada bidang politik. Siapa? Sunan Gunung Jati. Kemudian juga ada Sunan Kudus terlibat dalam pemerintahan sebagai penasehat. Oke. Itu tadi yang kita bahas. Kurang lebihnya memang ada 4. Tapi nanti bisa merambah sampai arsitektur, itu adalah hasil dari para wali songo itu. Nah, dari pembelajaran hari ini coba ada yang bisa memberikan pendapat terkait hikmah apa sih yang kita pelajari dari strategi dakwah. Coba Mbak Aufa. Hikmah yang bisa kita terapkan dari strategi-strategi dakwah para wali songo, coba apa? Semangat yang tinggi dalam pengajaran Islam di Indonesia, Bu. Oke, kalau di era sekarang berarti tugas kita ngapain? Belajar dengan rajin. Oke, bagus. Kemudian hikmah yang kedua, silakan Mbak Liana. Sikap keikhlasan para wali yang berjuang tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Oke, kalau dikaitkan di era sekarang kita ini, gimana? Ya, jadi kalau dikaitkan dengan kita, untuk anak-anak, untuk ibu, kalau kita berbuat kebaikan, kita harus memiliki sifat yang ikhlas, pintar. Kemudian yang ketiga, Mbak Tika, hikmah apa yang bisa kita teladani dari strategi dakwah para wali? Oke, kalau dikaitkan di era sekarang, gimana Mbak Tika? Mempertahankan apa? Oke, ajaran Islam. Selain itu, kita juga bisa untuk apabila kita dalam dilanda ada kejahatan, kita harus berani untuk melindungi diri. Kita harus berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun itu banyak dilakukan oleh orang lain, tapi kalau namanya kesalahan, namanya perbuatan amal buruk, kita juga harus menolaknya. Kita harus terus berbuat baik dan tidak menerima perbuatan buruk itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham belum? Paham. Oke, dari pembelajaran game tadi, kertas tadi, apa sih yang kalian rasakan? Lebih suka kalian belajar menggunakan kertas tadi apa membaca buku? Pakai kertas. Lebih suka menggunakan kelompok atau individu? Kelompok, individu. Oke, yang besok suka individu akan kita Ibu kasih waktu juga untuk individu. Nah, untuk PR ke depannya, tentu kan ini udah pertemuan terakhir. PR untuk kalian adalah kalian pelajari kembali materi-materi sebelumnya, mengingat pertemuan besok kita sudah ujian. Ya, UTS besok ya. Dipersiapkan baik-baik. Ya, untuk kelompok 4 pertama silahkan. Ada sedikit pesan untuk reward kalian. Ya, silahkan dipersiapkan ujiannya ya. Oke. Mungkin untuk hari ini Bu cukupkan. Apabila kalian masih ada pertanyaan, bisa lewat grup, bisa juga datangin Ibu di ruang guru. Ibu 24 jam siap untuk menerima pertanyaan kalian. Oke ya. Kan kalau 24 jam bisa via WA, kan kita sudah ada grup kelas. Nah, itu kalian ada pertanyaan, silahkan diutarakan. Oke ya. Mungkin ada pesan sedikit dari Ibu.
Teaching is more than imparting knowledge, it is inspiring change. Learning is more than absorbing fact, it is acquiring understanding. Jadi, kita itu belajar nggak hanya untuk menerima fakta-fakta yang ada. Kita belajar itu juga untuk menerima pemahaman. Jadi nggak hanya sekedar ditunjukkan fakta, tapi kita juga harus paham, kita juga harus tahu apa makna di dalam-dalamnya sehingga kita bisa meneladaninya. Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Ibu banyak salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa belajar dan juga terus beribadah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.